Hi, it's Mayumix and welcome back to Takrim. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal guys. Di zaman yang sekarang ini sering banget terjadi tentang kasus kriminal seperti kasus pembunuhan lah, penyiksaan lah, dan lain sebagainya. Belum lama ini banyak berita tentang penusukan yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang sempat viral dan menggegerkan publik. Namun kalau kita flashback nih guys, kita ngelihat ke waktu yang dulu, ada beberapa berita penusukan yang sempat viral pada masanya. Tepatnya pada tahun 2010. Penusukan itu dilakukan oleh salah satu mahasiswi di Universitas Pelita Harapan atau UPH di Jakarta. Penasaran? And this is Talk About Criminal. Check this out. Korban dari tragedi penusukan ini bernama Listia Magdalena atau lebih dikenal dengan nama Pau Pau. Pau Pau ini merupakan seorang YouTuber. Bersama dengan satu rekannya, Pau Pau berhasil mendirikan kanal YouTube LDP atau Last Day Production, yang kini telah mengantongi hingga 1,5 juta subscriber. Berisi tentang sketsa hubungan milenial zaman sekarang. Pau Pau pun menjelma menjadi sosok yang cukup dikenal. Pau Pau ditusuk oleh teman kelasnya sendiri yang bernama Maisy Natania saat kuliah semester 1 di UPH. Jadi kisah awal dari tragedi penusukan si Pau Pau ini, dia ada janji untuk bertemu dengan temannya yang bernama Mariesta. Jadi Mariesta dan Pau Pau ini berencana untuk memprospek beberapa orang mengenai pekerjaannya. Ternyata kata Mariesta, Pau Pau menelponnya untuk memberitahukan bahwa dia telat untuk datang karena dia lagi mengantar temannya. Ternyata pada saat itu si Pau Pau ini sedang berjalan dengan temannya yang bernama Maisy, teman kuliahnya. Menurut Pau Pau, tragedi penusukan itu terjadi sangat begitu cepat. Ketika itu ia akan mengantar si Maisy ini ke Mall Puri di Jakarta. Sampai di tempat parkir atau di basement atau dimanapun gitu ya, ternyata si Maisy ini tiba-tiba menghujamkan pisau ke tubuh si Pau Pau ini dengan tanpa sebab yang jelas. Gak ada angin, gak ada hujan aja gitu. Kata si Pau Pau dalam pengakuannya pada channel YouTube-nya, dia langsung tusuk-tusuk, cepet banget, aku cuman defense. Kepikiran kabur aja gak bisa. Pas angkat gas tetap maju. Tangan sambil nahan pisau dan ganti persneling. Tapi nggak bisa-bisa, kata si Pau Pau dalam ceritanya. Injak rem dia langsung tusuk-tusuk tanpa aku ngomong apa-apa, sepersekian detik, cepet banget. Terus udah gitu aku cuma bisa defense, bahkan kepikiran untuk kabur aja nggak bisa. Soalnya tuh takutnya kalau aku ngadep belakang, aku kena di belakang itu lebih parah lagi. Jadi aku cuma bisa defense. Nah terus udah gitu, karena mobil aku matic, aku pas angkat gas tetap maju dong. Nah itu aku mikir waduh bakal nabrak nih. Jadi sambil nahan udah kayak Ip Man, berasanya masih superior, nahan pisau, ganti persneling, berusaha netral. Tapi kan ya nggak sejago itu ternyata. Akhirnya mobil yang ia kendarai terus bergerak maju hingga menabrak mobil Innova yang ada di depan. Kan? Jadi sopir mobil Innova ini turun lah. Akhirnya dia menghampiri mobil si Pau Pau, niatnya untuk marah-marah karena mobilnya udah ditabrak. Karena dia melihat kondisi di dalam mobil Pau Pau ini yang sangat begitu penuh dengan darah, akhirnya dia menggedor-gedor pintu mobil. Pas si bapak ini menggedor-gedor pintu mobil, kesempatan itulah yang didapatkan si Pau Pau untuk membuka pintu mobil. Akhirnya dia jatuh ke pelukan si supir tadi. Pada saat itu, si pelakunya ini langsung menuduhkan bahwa si Pau Pau ini yang berniat untuk menusuknya sambil menyembunyikan pisau di belakangnya. Nih, cuci tangan nih orang nih. Karena si Pau Pau ini udah lemes, nggak berdaya karena udah beberapa kali ditusuk sama si orang ini. Akhirnya dia cuman bilang, "Pak, tolongin saya cuman minta tolong." Begitu. Akhirnya si bapak tadi nggak jadi marah-marah dan menghentikan mobil yang stop di belakangnya agar membawa si Pau Pau ini ke rumah sakit Puri dan membawa langsung si pelaku penusukan. Saat itu kondisi Pau Pau ini sangat mengenaskan. Ia mengalami luka tusuk di sekujur tubuh. Lah iya, gimana nggak banyak orang temennya main bedah-bedahan sama si Pau Pau ya?
Obed, ayah Pau Pau, pertamanya dia tidak mengira kalau si Pau Pau ini dirawat di rumah sakit karena dia pikir itu tuh adalah sebuah kabar penipuan gitu. Kan banyak tuh modus-modus zaman sekarang yang bilang anaknya kecelakaan lah, inilah, itulah, nggak percaya bapaknya awalnya guys. Nah akhirnya untuk memastikan kabar aslinya ditelepon lah pihak rumah sakit sama si bapaknya ini kan. Setelah bapaknya ini menelpon pihak rumah sakit untuk memastikan kabarnya, ternyata benar Pau Pau ini sedang dirawat di rumah sakit. Ketika ia sudah sampai di rumah sakit dan ingin mengunjungi si Pau Pau, ternyata bapaknya ini sempat ketemu dulu dengan si pelaku penusukan. Obed pun sempat bertanya kepada pelaku penusukan apa niat dan tujuannya untuk melakukan tragedi tersebut. Kata bapaknya, kenapa sih kamu tusuk anak saya? Terus kata temennya ini, oh dia pak yang mau nusuk saya pak, katanya. Emang kesel ya, papi ngeliat sih kesel, kok nih anak perempuan kok jahat banget gitu loh. Cuman papi sih nggak apa-apa, cuman papi nanya aja, anak saya kok kamu tusuk-tusuk, memang salah apa gitu. Oh dia mau tusuk saya katanya, dia bilang gitu. Terus ayahnya mikir, wah jangan-jangan nih orang psikopat nih. Santai banget ngomongnya gitu loh. Nggak ada rasa cemas-cemasnya itu ngelihat darah, ngelihat pisau ditancep-tancepin ke badan manusia gitu ya. Pada saat dalam keadaan seperti itu, Pau Pau sama sekali tidak ada pemikiran bahwa dirinya akan meninggal. Menurut Pau Pau, rasa yang ia alami saat itu adalah sebuah seperti jatuh dari motor sih katanya. Dari kejadian itu, Pau Pau akhirnya dirawat di dalam ICU selama 2 minggu. Ternyata masa pemulihannya begitu cepat. Begitu ia siuman, Papa sudah melihat di depannya ada Papa dan semua kerabatnya itu menangis. Ia juga melihat bahwa tubuhnya yang dulunya sempurna, dulunya bisa dibilang tidak ada sakit, itu sekarang penuh dengan selang. Hal yang terlintas di pikirannya pada saat pertama kali dia siuman adalah dia meminta maaf karena sudah membuat banyak kerabat dan semua orang cemas. Tapi untungnya karena mukjizat Tuhan, Papa akhirnya sudah sembuh dan kembali lagi sehat sejak kejadian itu guys. Oke, kesimpulannya jadi kita tidak bisa percaya 100% sama temen lah, bisa dikatakan seperti itu. Kadang kita harus ngelihat gimana yang temen bener-bener temen atau temen makan temen. Nah ini beda-beda tipis nih, hati-hati loh. Oke, share dulu videoku kali ini, apapun itu diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Buat kalian yang mau aku cerita apa lagi, mau nyeritain apa lagi, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.